Politik uang atau money politics sejatinya dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Namun, para peserta pemilu dinilai punya caranya masing-masing dalam menyiasati aturan tersebut. 3 minggu sudah sejak kampanye pemilu 2024 dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hingga saat ini sudah 2 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang dilirik oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu karena dugaan politik uang. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke Bawaslu oleh Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Pelaporan tersebut merupakan buntut janji kampanye Caimin terkait dana otonomi khusus atau Otsus Aceh yang berkelanjutan. Bila otonomi khusus ini dapat dinikmati rakyat, maka Otsus Aceh kita perpanjang sampai kiamat, kata Caimin dalam pidato kampanyenya. Mengomentari hal ini, Ketua Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin, Ari Yusuf Amir, tak setuju kalau janji politik Caimin dikatakan politik uang. Menurutnya itu adalah visi, misi, dan program peserta pemilu. Karena merupakan bagian yang sudah selayaknya diterima oleh masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka pernyataan berkaitan dengan dana Otsus merupakan bagian yang sudah selayaknya diterima oleh masyarakat, ujar Ari kepada Forum Keadilan Senin 18 Desember. Ari memandang hal itu juga berlaku sama terhadap program peserta pemilu lain seperti dana desa, makan siang dan susu gratis, dan lain sebagainya. Kemudian Bawaslu juga melirik Capres nomor 2 Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui, Prabowo memberikan bantuan modal 15 miliar rupiah setelah dirinya dikukuhkan menjadi Ketua Dewan Kehormatan Koperasi Mekar Digital Sejahtera atau MDS KOP di Purwakarta, Jumat 16 Desember. Ada tidaknya pelanggaran terkait pemberian bantuan modal itu kini tengah dikaji oleh Bawaslu. Saya masih menarik data dari bawah, karena dalam seluruh proses kampanye itu harus memberitahukan ke KPU juga Bawaslu, sehingga pasti juga akan ada jajaran pengawas pemilu di lokasi itu, ujar Loli di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu 16 Desember. Saat dimintai komentarnya, juru bicara tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran, Cheryl Tanzil, menepis adanya dugaan pelanggaran dalam kucuran dana itu. Kata dia, Prabowo hanya menanamkan modalnya di koperasi, bukan memberi sumbangan. Itu modal, bukan sumbangan. Jadi, Pak Prabowo taruh dananya di koperasi jadi anggota. Kalau di koperasi, tiap anggota bisa pinjam, bisa juga taruh dana. Dana tetap milik Pak Prabowo dan ada manfaatnya untuk anggota koperasi lainnya, tuturnya kepada Forum Keadilan Senin 18 Desember. Cheryl menjelaskan di koperasi modal bisa diputar kembali untuk usaha para anggotanya, sebab koperasi memiliki prinsip dasar dari anggota untuk anggota, sehingga modal yang diberikan bukanlah bagian dari politik uang, karena pasangan Prabowo Gibran tidak pernah meminta diganti dengan suara. Ini bukan politik uang. Kalau politik uang misalnya menjanjikan RT atau RW sejumlah uang untuk beli suara, dan ini sangat tidak mendidik masyarakat, lanjutnya. Cheryl menyebut Prabowo Gibran dan tim pemenangan selalu mendiskusikan langkah politik yang diambil dalam berkampanye. Oleh karena itu, dirinya dapat memastikan bahwa Prabowo Gibran adalah paslon yang anti politik uang. Ihwal politik uang, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin juga turut memberikan pandangan. Menurut Ujang, apa yang disampaikan Caimin merupakan janji, jadi tidak termasuk pelanggaran. Kalau janji itu tidak termasuk karena memang politik itu janjikan visi misi, program, ide, dan gagasan adalah janji-janji kampanye, katanya kepada Forum Keadilan Senin 18 Desember. Sedangkan soal bantuan Prabowo ke koperasi menurut Ujang bisa diklarifikasi ke Bawaslu. Ujang melanjutkan praktik politik uang sebenarnya bukan rahasia umum. Menurutnya seluruh peserta pemilu melakukan politik uang, tetapi dengan caranya masing-masing. Ia menjelaskan macam-macam produk politik uang yang kerap dipraktikkan pada masyarakat, yaitu bisa seperti barang, sembako, uang, dan lain sebagainya. Jadi kalau soal capres mana yang paling anti politik uang, sulit saya menjawab itu. Karena semua pihaknya diduga melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, ujarnya. Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Lili Romli, juga sependapat. Menurutnya tim pemenangan selalu memiliki cara tersendiri dalam menyiasati politik uang. Mungkin politik uang itu tidak langsung dilakukan oleh kandidat, tapi oleh para tim gaib yang diam-diam beroperasi secara masif. Saya kira para calon tahu tentang larangan politik uang tersebut, tetapi mereka berusaha menyiasatinya agar jangan dikategorikan politik uang, kata Lili pada Forum Keadilan Senin 18 Desember. Menurutnya pembagian sembako atau sejenisnya sudah termasuk ke dalam politik uang, apalagi kalau dilakukan pada masa-masa kampanye. Untuk itu saya kira Bawaslu harus memberikan perhatian ekstra kepada kandidat seperti itu agar tidak terjadi politik uang.
Politik uang adalah tindakan mengkorupsi demokrasi. Dengan politik uang, bukan hanya pemilu yang rusak, tapi demokrasi menjadi korup, tegasnya. Lili juga setuju kalau dana otsus tidak masuk pelanggaran politik uang, sebab dana otsus memiliki data yang lengkap, karena itu program yang sudah berjalan. Tetapi kalau soal memberikan uang untuk modal, masuk kategori politik uang, karena secara jelas terlihat secara fisiknya.